Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat HIPPI dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Instagram Live Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia yang diberi judul Ilmuwan Bagi Ilmu. Ya, ini merupakan sebuah program baru ya dari Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia yang diinisiasi oleh Divisi Program Officer HIPPI. Dan acara ini akan berlangsung secara rutin, yaitu setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu pukul 4.30 sampai 5.30 sore. Jadi bagi sahabat HIPPI, bagi yang kosong di kalendernya, silahkan untuk tag langsung, untuk book langsung, untuk selalu mendengarkan acara Ilmuwan Bagi Ilmu yang diselenggarakan oleh Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia. Nah, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan saya Acep Usman Abdullah sebagai host pada acara Ilmuwan Bagi Ilmu edisi perdana kali ini pada tanggal 17 Agustus 2022. Tentu ini merupakan hari yang spesial karena sebagaimana para sahabat HIPPI juga tahu bahwa hari ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Salam merah putih, salam merdeka, ya. Nah, pada kesempatan edisi perdana ini, HIPPI sudah mengundang seorang pembicara hebat yang akan mengisi Ilmuwan Bagi Ilmu pada sore hari ini. Ya, saya akan sedikit kasih perkenalan nih, siapakah pembicara kita? Ya, pembicara kita adalah Ketua Umum HIPPI itu sendiri. Ya, ini luar biasa karena selain sebagai pembicara, ternyata beliau juga di HIPPI sebagai Ketua Umum. Ya, kemudian adapun judul yang diangkat ya pada edisi perdana Ilmuwan Bagi Ilmu ini yaitu Gama Umami, Solusi Kecukupan Pakan di Musim Kemarau dan Penghujan. Wah, ini title yang sangat menarik dan saya yakin para sahabat HIPPI dimanapun Anda berada pada sore hari ini penasaran ya seperti apa teknologi yang sudah diterapkan terhadap rumput gajah ya sehingga bisa menjadi sebuah rumput varietas baru yang memiliki banyak keunggulan dibanding tetuanya. Ya, nanti bisa bertanya ya kepada pembicara kita. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya melihat pembicara kita sudah ada di room ya dan saya akan accept dan setelah itu kita akan sama-sama dengan pembicara kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceh bisa mendengar suara saya? Ya, Oke, sangat jelas Ibu Nafi. ya. Selamat sore Bu Nafi, apa kabar pada kesempatan hari ini, Bu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Merdeka ya, Pak. Salam kemerdekaan. Luar, luar biasa, salam merah putih, salam merdeka. Wah, senang sekali ya pada edisi perdana kali ini Bu Nafi kita bertepatan dengan 17 Agustus. Wah, ini suatu hal yang patut kita syukuri ya dan ini menjadi edisi perdana Ilmuwan Bagi Ilmu. Semoga ini juga menginspirasi yang lain, ilmuwan-ilmuwan yang lain di luar sana yang ingin berbagi. Nah, Bu Nafi, tadi saya sedikit kasih hints ya tentang Ibu ya perkenalan singkat banget ya bahwa Ibu ini saat ini sebagai Ketua Umum HIPPI ya. Kemudian kalau dilihat di flyer sebagai peneliti juga peneliti dan dosen di Universitas Gajah Mada. Nah, selebihnya silakan Ibu Nafi untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Silakan. Baik, terima kasih Pak Acep, Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Nusantara dan pemirsa di live IG HIPPI Official pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Tadi Pak Acep sudah memperkenalkan. Nama saya Nafiatul Umami. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia periode 2021-2025 dan kemudian saat ini saya sebagai anggota di Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, peneliti untuk pengembangan tanaman pakan lokal, pengembangan tanaman pakan dan juga bergabung salah satunya di sini sebagai tim
pembina begitu Perserikatan Peternak Kambing Domba di Yogyakarta serta ikut ya berkontribusi dalam pengembangan lingkungan terkait dengan penyelamatan lingkungan di wilayah Serayu untuk di wilayah Jawa Tengah. Mungkin itu Pak dan aktivitas saya. Saya S1, S2, S3 menyelesaikan research dan juga pengembangan keilmuan di bidang hijauan makanan ternak. Dan riset yang saya geluti salah satunya adalah di bidang breeding dari tanaman pakan atau pemuliaan tanaman pakan, dan kemudian juga aplikasinya dalam hal untuk penyiapan dan penyediaan pastura sebagai penyiapan swasembada pakan di Indonesia. Mungkin itu perkenalan dari saya, Pak Acep. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini singkat padat. Dan kalau saya lihat tadi pengalaman research-nya, pengalaman pengabdiannya sangat komplit ya, Bu Nafi. Semoga Ibu sehat selalu dan tentunya lancar ya atas segala kesibukannya ini. Luar biasa. Oke, Bu Nafi, saya sekarang masuk mungkin ke sedikit ke topik ya, mulai perkenalan ke topik. Nah, Bu Nafi, di Instagram Live kali ini yaitu Ilmuwan Bagi Ilmu edisi perdana, kita mengangkat hasil ya atau sebuah project yang Bu Nafi sedang jalankan, yaitu tentang Gama Umami ya, rumput gajah yang memang itu menjadi varietas baru karena ada introduksi atau teknologi yang sudah diterapkan ke rumput gajah yang umumnya, yang konvensional. Nah, kapan ide ini muncul, Bu? Dan dari mana kok bisa muncul ide ini? Boleh cerita? Oke, menarik Pak Acep. Terima kasih. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak dari rekan-rekan ya. Ini yang bergabung bersama kita ini juga peternak-peternak handal ini, Pak Acep. Saya melihat ini beliau-beliau ini yang bergabung dengan kita ini, beliau ini juga penggerak hijauan pakan, Pak Acep. Kita beri sambutan juga ya ke mereka-mereka. Jadi bermula ide dari kita melakukan riset dari Gama Umami dalam kaitan breeding tanaman, itu yang saya geluti itu sebenarnya bermula pada saat saya memulai studi S3 saya. S3 saya itu di University of Miyazaki, Jepang. Kami ada di Frontier Science Research Center. Alhamdulillah research center kami itu adalah salah satu research center di Jepang yang memang mengelola terkait dengan bioresource gitu ya. Nah, kemudian waktu itu kami mengembangkan salah satunya adalah tanaman-tanaman pakan unggul yang di Jepang itu kita menggunakan tanaman pakan unggul. Salah satunya itu adalah pengembangan Napier grass, Penicetum purpureum, tapi memang kita melakukannya dengan model transformasi genetik, begitu Pak. Nah, transformasi genetik itu kan produknya adalah produk rekayasa genetik ya, PRG. Dan tentu aturan-aturan PRG itu kan di negara kita juga perlu diikuti dengan cermat, dan dengan keterbatasan resources dan juga sarana prasarana untuk rekayasa genetika, kita juga bisa melakukan proses breeding itu dengan apa yang kita punya di Indonesia. Nah, waktu kami studi research dengan tim kami di Jepang, kita salah satunya itu menghasilkan, ini sebagai latar belakang dulu ya Pak Acep ya, jadi kenapa kemudian kita penting gitu ya dengan Gama Umami begitu, salah satunya adalah kami menghasilkan rumput yaitu dwarf Imperata cylindrica. Jadi Imperata cylindrica atau alang-alang tetapi modelnya dwarf. Itu yang kami dapatkan di Jepang. Apa yang kita lakukan pada alang-alang? Alang-alang waktu itu kita coba dengan juga menggunakan rekayasa, yaitu dengan melakukan penembakan dengan radiasi sinar gamma. Kita menggunakan ion beam radiation juga, dan hasilnya itu adalah alang-alang yang dwarf begitu. Nah, alang-alang dwarf itu ternyata bermanfaat gitu ya. Manfaatnya di mana dengan dwarfnya alang-alang itu ternyata diminati oleh perusahaan-perusahaan di Jepang terkait dengan highway. Jadi untuk menjadi green cover area gitu ya, cover grass gitu di daerah highway. Nah, waktu itu kami kemudian untuk penyelamatan lingkungan, untuk cover area di sekitar highway menggunakan alang-alang yang dwarf itu cocok sekali. Tapi untuk kemudian dipakan kita perlu terobosan. Begitu saya selesai sekolah, kami juga tentu ingin mengembangkan keilmuan lagi. Kemudian kami bermitra dengan Pair Batan, ya, di Sepong, Pair Batan dengan Pak
Dr. Teguh, Pak Yono. Di sana kita berdiskusi kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan untuk pakan di Indonesia. Kenapa? Karena kita tuh tentu Bapak-Bapak juga merasakan ya, saat ini pakan di Indonesia itu ya terbatas ya, pakan itu ya rumput gajah gitu kan, waktu itu kan rumput gajah, waktu itu yang paling banyak diminati itu odot gitu ya, odot sebagai salah satu pakan unggulannya begitu, dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan kondisi yang ingin didapatkan masyarakat terkait bagaimana memilih spesies-spesies karakteristik tertentu untuk budidaya hijauan pakan ternak. Nah, kita mesti yang cari. Waktu itu saya dengan peternak ditanya, Bapak kalau Bapak mau memelihara ternak, kemudian Bapak melakukan budidaya hijauan pakan, rumput apa yang Bapak perlukan? Mesti mereka nanyanya yang pertama, rumput yang mudah ditanam. Mungkin pertama gitu. Bagaimana hijauan pakan itu mudah ditanam, Bu? Ya. Karena tenaga kita itu sangat terbatas. Pertama begitu. Yang kedua, kemudian yang proses handlingnya itu gampang, Bu. Mereka waktu itu sudah ada, kita punya salah satunya misalnya king grass, tapi peternak kita jarang suka king grass. Padahal secara produktivitas king grass itu bagus, tapi peternak nggak mau. Kenapa? Oh gatel, Bu. Bulunya banyak, resiko di ternak, apalagi ruminansia kecil juga tidak mau, dan seterusnya. Palatabilitas menjadi persoalan. Nah, banyak hal. Kemudian belum lagi persoalan toleransi kekeringan, kemudian bagaimana nanti juga dengan proses preferensi dari peternak supaya nyaman dan seterusnya tadi, kemampuan banyak hal itu. Kemudian kita mencoba untuk mencari solusi yang paling pendek. Waktu itu kita coba, mungkin kita bisa melakukan radiasi sinar gamma, karena di Pair Batan itu ada alatnya. Nah, kemudian bermula dari situ, Pak. Kemudian kita menggunakan roadmap riset kita mengarah ke proses breeding dari tanaman yang kita punya, yaitu Penisetum purpureum lokal, yang tentu Penisetum purpureum lokal ini kita tahu ada beberapa keterbatasannya, kita ingin improve dari keterbatasan tersebut. Mungkin begitu Pak Acep, asal mula cerita gitu ya. Luar biasa, bermula dari studi S3 di Jepang ya, di Miyazaki ya. Kemudian setelah itu melihat penerapan teknologi apa sebetulnya itu lebih ke rekayasa atau transformasi genetik ya, Bu Nafi ya, sebelumnya di alang-alang begitu ya. Iya. Kemudian akhirnya bagaimana penerapannya, Ya. seperti itu ya, penerapannya di pan gitu ya. Dan akhirnya melihat juga teknologi yang berkembang gitu di sini. Ya, betul Pak. Tetapi kalau yang kita kerjakan di sini, kita nggak melakukan rekayasa genetik ya, karena yang kita lakukan hanya mutasi ya, jadi meradiasi saja. Jadi kalau kita radiasi itu tidak melakukan rekayasa terhadap genetik, tetapi hanya menggunakan agen mutagen gitu ya. Agen mutagen yang kemudian kita pilih ini menggunakan radiasi sinar gamma karena ada beberapa kelebihan dari radiasi sinar gamma ini. Gitu Pak. Karena kalau kita rekayasa menggunakan produk rekayasa, resikonya itu ya harus, ini adalah PRG, namanya produk PRG kan kita harus menjaga ya bagaimana nanti dampak ke lingkungannya dan seterusnya. Nah ini agak dalam tanda kutip lebih complicated, sehingga yang kita lakukan kemarin adalah menggunakan agen mutagen, yaitu radiasi sinar gamma yang sehingga produk kita itu bukan termasuk produk PRG. Demikian Pak Acep. Ya. Ya, bukan juga program apa disebutnya GMO ya, Bu Nafi, bukan juga ya? Bukan GMO, betul, bukan GMO. Bukan juga. Ya, karena kalau boleh mengenalkan sedikit, kalau boleh sedikit mengenalkan sinar gamma ya Pak ya. Sinar gamma itu kan sebagai sebuah agen mutagen, mungkin rekan-rekan pemirsa juga ingin mengetahui kenapa saya memilih sinar gamma gitu ya, karena memang sinar gamma itu aplikasinya di bidang pertanian sudah banyak sekali ya. Mungkin kalau kita pernah mendengar kedelai, varietas kedelai ya yang di sisi pertanian dari Batan itu juga banyak dikeluarkan, ada varietas kedelai dari hasil mutagen, kacang hijau, kacang tanah, padi ya, dan seterusnya banyak sekali. Sehingga kenapa ini dipilih, karena memang bisa dikatakan ini adalah proses pemulihan yang aman begitu, karena tidak meninggalkan residu radioaktif dari materi yang diradiasi. Sehingga kemudian salah satunya mau kita cobakan di tanaman pakan gitu Pak Acep. Oke, keywordsnya itu pemuliaan yang aman ya tadi. Wah ini berarti Bu Nafi dan tentunya juga mungkin ada tim bagaimana betul-betul memerhatikan dari sisi
keamanannya juga. Sensitivitas terhadap GMO biasanya banyak pertanyaan di luar sana, tapi aman bahwa di sini ini bukan produk GMO. Nah, sekarang Bu Nafi, saya masuk ke pertanyaan berikutnya, dan ini juga sebelum saya masuk ada salam katanya dari Pak Suharman ya, kalau tidak salah di kolom chat, dari Netral Jaya Farm dari Tasikmalaya ya. Saya sudah sampaikan Pak Suharman ya, kalau misalkan ada pertanyaan dari Pak Suharman ataupun audiens yang lain, tentu saya sangat senang. Silahkan untuk put ya, simpan di komen, kemudian nanti saya akan bacakan. Oke. Nah, selanjutnya Bu Nafi, tadi ide ini dari mana, kemudian kapan, tadi sudah terjawab. Nah, kenapa sih Bu riset ini harus diperjuangkan? Mengingat tadi ada roadmap yang cukup panjang juga gitu ya. Nah, kenapa harus diperjuangkan dan apalagi yang memang masih kurang gitu? Boleh cerita Bu Nafi? Oke, baik, terima kasih Pak. Betul. Jadi ini kita semua sebagai bukan hanya sebagai tanggung jawab kami ya, kita sebagai anggota dari Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan, bukan hanya itu, tapi juga menjadi sebuah keterpanggilan saya rasa bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi, bagaimana kita berkontribusi terhadap kemajuan dari peternakan di Indonesia. Kita tahu bahwa sebagai peternak, kemudian peternak di Indonesia, kita tahu ada keterbatasan-keterbatasan terkait dengan pakan. Kita tahu banyak problem dari sisi pakan, ketersediaan pakan, kemandirian pakan yang saat ini masih sangat kurang begitu ya. Entah itu dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitas. Tetapi ini sekarang akhir-akhir ini sudah mulai bergelora bagus gitu ya, semangat dari rekan-rekan itu sangat membahagiakan. Tapi kemudian bagaimana penyiapan pakan-pakan unggul berdasarkan dengan kondisi lokal kita, kearifan lokal kita itu menjadi sebuah keniscayaan menurut saya begitu ya. Dan kontribusi apa yang kita berikan ya salah satunya adalah memberikan kontribusi, memberikan alternatif penyiapan pakan-pakan unggul dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitas. Sehingga harapannya dengan dari sisi kualitas dan kualitas pakan itu tersedia menjadi lebih baik dengan memenuhi salah satunya unsur lingkungan gitu ya. Jadi acceptability terhadap lingkungan, misalnya dia cocok di kondisi-kondisi yang mungkin marginal dan seterusnya, itu sangat memberikan sebuah solusi bagi pengembangan peternakan Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ketertarikan atau menjadi sebuah pendorong begitu bagi usaha-usaha pengembangan pakan. Tentu nanti ke depan masih akan lagi ada harapan kita muncul kembali jenis-jenis pakan baru, varietas-varietas pakan baru yang tidak kalah dengan dari sisi pertanian dalam hal ini pangan ya. Kalau pangan itu kan terobosannya sudah sangat cepat sekali begitu ya untuk menghasilkan varietas-varietas baru dari pangan-pangan unggul. Tapi bagaimana kemudian tanaman pakan pun juga tidak kalah begitu. Kita bisa memberikan alternatif pakan-pakan unggul bagi peternakan di Indonesia khususnya, sehingga harapannya nanti peternakan di Indonesia juga bisa menjadi lebih maju, memberikan kontribusi bagi kemajuan penyiapan dari protein hewani di Indonesia. Jadi sebetulnya kita bermula dari pakan ya, Bapak-bapak yang bermula dari pejuang-pejuang pakan itu sebetulnya endingnya juga sampai ke kecerdasan dari bangsa ya, kecerdasan generasi, karena tentu memenuhi kebutuhan dari protein yang ada dari hasil usaha buah peternakan. Gitu Pak Acep, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Nafi atas jawabannya yang sangat memotivasi juga gitu. Kenapa ini harus diperjuangkan? Dan saya melihat itu ada poin-poin yang bagus karena dalam perkembangan peternakan, pakan ini menjadi hal yang fundamental gitu ya. Sehingga apa yang sudah menjadi perkembangan di pakan tentunya akan mendukung perkembangan di peternakan secara umum dan akan berkontribusi juga pada penyediaan protein hewani di Indonesia, bahkan mungkin nanti di dunia, dan tentunya juga ini meningkatkan kecerdasan bangsa. Luar biasa. Nah, Bu Nafi, sekarang apa sih yang masih menjadi PR di risetnya Bu Nafi? Kalau kita ngomongin roadmap yang jangka panjang, boleh kasih sedikit gambaran? Siap. Baik, terima kasih Pak Acep. Jadi riset itu tidak pernah berhenti gitu ya Pak Acep ya. Jadi kita itu riset itu ending risetnya itu tuh
belum tidak akan berhenti gitu ya, karena kita berharap sebuah research dari sisi bukan hanya dari gamma umami ya, gamma umami ini belum selesai gitu. Tentu nanti akan ada lagi gamma umami yang seperti apa dan seterusnya. Harapan kami gamma umami ini sebagai salah satu alternatif, Pak. Salah satu alternatif pakan unggul yang bisa dimanfaatkan oleh peternak. Saya sangat bahagia jika peternak itu bisa kemudian memanfaatkan dan itu bermanfaat, itu sudah cukup bahagia untuk saya ya. Itu berarti menurut saya riset kita bisa diterima oleh masyarakat, itu sebuah kebahagiaan. Tapi tetap kami akan melakukan improve ya, pengembangan dari research. Yang namanya research itu kan research gitu ya, jadi dicari lagi, diulang lagi dan seterusnya begitu sampai kemudian tadi tujuan ending kita sebagai kemandirian pakan di Indonesia itu juga tercukupi, bank-bank pakan ada di mana-mana, dan kemudian tentu dari bank pakan itu nanti endingnya sampai kemudian berkolaborasi juga dengan jenis-jenis pakan yang lain. Kita berharap bermula dari gamma umami karena dia sebagai sumber energi, tentu akan kita masih butuhkan juga sumber-sumber pakan yang lain. Dalam hal ini bisa jadi dari sumber protein untuk kelengkapan gizi dan seterusnya, kelengkapan nutrisi dan seterusnya, sehingga kolaborasi dengan mitra-mitra yang lain, kolaborasi dengan peternak-peternak yang memberikan informasi, Bu, di daerah saya, misalnya begitu, ada Bu sumber pakan yang sangat disukai ternak, modelnya begini-begini. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah kolaborasi. Kolaborasi dari sisi apa? Mulai dari penanamannya, bisa jadi nih, ternyata kita bisa melakukan intercropping dari sisi penanaman. Kemudian kolaborasi dari sisi pengolahan setelah pasca pemotongan, kemudian kita olah, kemudian menjadi produk-produk pakan awetan dan seterusnya. Bisa jadi nanti kita akan ini kan. Dan yang lebih lagi Pak Acep, ini juga salah satu terobosan kita bahwa tanaman pakan Indonesia itu unggul. Unggul itu bukan hanya dari pakan saja, ternyata dia bermanfaat sebagai biomas yang lain. Sumber biomas yang lain apa? Ini salah satu dalam roadmap sebagai sumber bioetanol, biofuel. Itu juga sangat karena apa? Oh, ternyata gula reduksinya tinggi. Glukos yang tinggi itu sangat proses sangat memungkinkan untuk menjadi bioetanol. Di hasil riset mahasiswa kami itu menunjukkan progres yang sangat bagus, sehingga itu salah satu menjadi poin pengembangan. Oh, ternyata dari rumput kita bisa memanfaatkan sebagai pakan, tapi juga sebagai bioetanol. Nah, kemanfaatan itu yang sedang kita kejar. Belum lagi untuk biomas yang lain, ternyata jadi apa? Bubur kertas, ya, bubur apa namanya? Bubur kertas yang selama ini digunakan, di sini menggunakan kayu, oh ternyata hasilnya dari teman-teman dari fakulti lain, dihasilkan menjadi baik. Lagi yang ternyata apa? Ternyata sangat bermanfaat untuk proses yaitu pemulihan lokasi-lokasi tanah-tanah yang membutuhkan bioremediasi. Nah, ini juga teman-teman teknik kemarin mencoba, ternyata kenapa? Oh, ternyata karena prakaranya yang sangat banyak gitu ya. Ternyata proses bioremediasi dan hal-hal seperti itu masih proses di roadmap Pak sangat panjang, saya rasa belum selesai, sehingga terobosan-terobosan yang lain itu masih sangat memungkinkan. Tapi dari sisi pakan saat ini adalah untuk sisi kita juga sebentar lagi juga dengan pelepasan di kementerian, sehingga nanti harapannya akan ada kebun-kebun bibit yang tersertifikat begitu Pak ke depannya begitu ya. Sehingga nanti teman-teman sudah tidak bingung lagi di mana sih sumber dari kebun gamma umami. Nah, ini seperti ini yang menjadi sebuah PR kita nanti, insya Allah saya juga segera untuk dengan kementerian. Mungkin itu Pak Acep. Terima kasih. Amin, amin. Doa terbaik tentunya buat Bu Nafi dan tim ya dalam perkembangan risetnya. Nah, mungkin sedikit informasi buat para audiens, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, berkaitan dengan profil gamma umami ini ya, rumput gajah varietas baru hasil tadi perkembangan dari mutasi ya melalui sinar gamma itu sudah ada di artikel yang sudah dipublish juga di Instagram HITBI di publish sebelumnya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa lihat juga tuh reelsnya ya, video reelsnya dari HITBI tentang profil dari gamma umami ini, sehingga nanti mungkin akan lebih nyambung nih kalau baca-baca dulu itu, oh iya ya seperti ini ya keunggulannya. Tapi don't worry, nanti saya juga akan minta speaker hebat ini gitu kan untuk menceritakan kembali profil dari gamma umami. Kenapa sih bukan kenapa,
apa sih yang menjadi keunggulan dari Gama Umami dibanding tetuanya, dan sejauh mana ini sudah menjadi solusi efektif ya, Bu Nafi? Silakan boleh di share kembali profil dari hasil inovasinya ini, Bu Nafi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aceh. Betul. Ada ya di realnya HIPI bisa dicek, tapi dari hasil penelitian kami, jadi penelitian itu yang namanya penelitian hijauan makanan ternak, begitu ya, itu prosesnya itu pertama tanaman itu nggak bisa langsung kita sampaikan, sehingga ini ya, teman-teman harus paham dulu bahwa riset hijauan pakan itu tidak bisa hanya satu titik gitu ya. Jadi misalnya nih, saya menanam tanaman begitu, kemudian umur 60 hari saya potong dari stek. Nah, riset yang kita lakukan itu tidak begitu, tapi modelnya itu menaun gitu ya, menaun. Kenapa? Karena riset hijauan itu adalah sifatnya perennial. Tanaman ini sifatnya perennial. Jadi rekan-rekan nanti misalnya menanam Gama Umami begitu yang apa namanya produktivitasnya yang pertama misalnya baru dapat 20 kilo Bu, oh itu sudah bagus sekali misalnya begitu ya. Karena kemudian kita harus melihat produktivitas itu tidak hanya dari satu titik, tetapi harus dari musim kering dan musim kemarau. Jadi selama setahun itu perlu kemudian, sehingga kalau kita membuat satuan produksi itu biasanya akhirnya adalah misalnya ya kilogram per hektar per tahun dan seterusnya. Itu karena untuk melihat keseluruhan. Jika hanya di satu titik ya teman-teman atau kita semuanya bisa menyampaikan yaitu misalnya produktivitas Gama Umami ini kalau yang pada saat di multilokasi kami, multilokasi itu adalah di lokasi riset kami begitu, kita membandingkan beberapa varietas yang ada dengan tetuanya, ternyata hasilnya bisa 2 kali lipat dari tetuanya. Rumput gajah lokal mencapai 30 kg per meter persegi pada saat regrowth pemotongan ketiga, yang Gama Umami bisa mencapai 50 kg per meter persegi. Nah, ini misalnya seperti itu. Itu adalah spot-spot riset ya, sehingga kita harus jelas. Nah, kemudian juga yang lebih terlihat lagi dari sisi produktivitas glukos kontennya, jadi gula reduksinya. Gula reduksinya itu bisa 2 kali lipat dari tetuannya begitu, sehingga glukos konten ini yang mungkin kalau peternak-peternak mencoba akhirnya menimbulkan rasa manis gitu ya kalau kita mencicip begitu pada batangnya, karena memang rasa manis itu dari amilum ataupun dari gula reduksi yang ada pada tanamannya. Kemudian dari sisi protein kasar, kalau protein kasar tidak terlalu berbeda ya dari jenis rumput-rumput Penisetum yang lain, berkisar sekitar 11-12%, tidak terlalu tinggi, tetapi menurut saya rumput itu sudah baik dengan protein di sekitar 10-11%, karena memang rumput itu sumber serat yang arahnya adalah sebagai sumber energi. Nah, kemudian biasanya kalau kami memang menyampaikan untuk kebutuhan energi kita bisa dari sumber serat yaitu rumput, kemudian protein itu harus didapatkan dari tanaman yang lain, legum-leguman, supaya apa? Supaya kombinasi rumput legum ini menjadi sebuah proporsional yang dia menjadi sebuah kompleks nutrisi di mana asam amino juga meningkat. Nah, kemudian dari sisi lemak kasar, serat kasar, dan ADF-NDOS tidak terlalu berbeda, tetapi dari sisi peningkatan bobot badan harian untuk ADG di ternak ini yang menunjukkan cukup membanggakan, membahagiakan begitu ya dari sisi peternak, karena ADG pada domba ekor tipis yang kita coba, kita bandingkan dengan pemberian pakan dengan rumput gajah yang lain, ternyata ADG-nya bisa mencapai sampai dengan 110 gram per ekor per hari, sedangkan yang lain sekitar berkisar 80 gram per ekor per hari. Nah, ADG ini yang kemudian kita kejar gitu ya, karena memang salah satunya adalah untuk peningkatan produktivitas dari ternak. Mungkin itu Pak Aceh. Yang lain, ciri-ciri yang lain mungkin seperti apa, bulu ya, misalnya kita melihatnya perbandingan bulu antara yang tetua dengan yang Gama Umami ini, bulu-bulunya menjadi lebih sedikit, kemudian helaian daunnya menjadi lebih halus, kemudian tidak gatel lah begitu ya. Kemudian juga istilahnya itu batangnya lebih crunchy ya, lebih crunchy itu apa istilahnya, lebih renyah ya, lebih renyah begitu, sehingga digunakan untuk ternak ruminansia kecil pun mereka mau, sehingga istilahnya kemarin beberapa laporan dari lokasi teman-teman multilokasi itu menyampaikan dicobakan pada ternak mereka, ternak ruminansia domba kambing pun mau begitu, karena memang crunchy itu istilahnya empuk gitu ya, sehingga kalau kita menggunakan chopper begitu aja
tenaga itu berbeda kalau dengan rumput yang lain. Rumput yang lain itu butuh tenaga Bu untuk mencopper, tapi si Gama Umami itu dengan energi yang sedikit dia sudah mudah untuk terpotong. Seperti itu Pak, mungkin beberapa yang bisa kita sampaikan. Wow, luar biasa. Wah, sangat detail sebetulnya dari dibanding dengan yang konten real sebelumnya gitu ya. Tapi tentu video real yang kemarin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mungkin simak ya di feed sebelumnya atau di postingan sebelumnya HITPI itu juga sangat bagus. Nah, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa cek kembali ya. Di situ ada ringkasan research hasil researchnya dari Punapi yang khusus berkaitan dengan Gama Umami. Dan tentunya tadi juga disebutkan profil manfaatnya apa saja yang akhirnya itu bisa berkontribusi pada peningkatan bobot badan yang sangat bagus, jadi sangat membanggakan jika dibandingkan dengan rumput gajah yang biasa. Nah, itu kenapa tadi karena ada beberapa fitur yang dimiliki oleh varietas ini ya, termasuk tadi dari sisi gula reduksinya Bu Nafi, betul ya? Ya, betul Pak. Kemudian juga ada walaupun kalau untuk dari protein ya sebetulnya standar di angka 10-11%, tapi itu tetap lebih bagus ya Bu Nafi, atau tidak berbeda dengan tetua sebelumnya? Betul Pak. Oke, baik. Nah, yang intinya ini menjadi sebuah solusi ya, sudah terbukti menjadi sebuah solusi gitu kan, yang bisa dipakai oleh para peternak di luar sana. Nah, tapi Bu Nafi, sejauh mana peternak bisa mengakses bibit ini gitu kan? Pertanyaannya sekarang Bu Nafi sudah dan tim sudah meng-create gitu kan sebuah inovasi. Nah, pemanfaatannya di lapangan sejauh mana? Bagaimana ini bisa tersosialisasikan dengan baik ke para peternak, dan di multi lokasi ini sejauh mana perkembangannya gitu kan, dalam arti apakah mereka semuanya juga thankful gitu, bersyukur karena memang sudah meningkatkan bobot badan mereka, perekonomian mereka juga lebih baik, atau mungkin ada beberapa yang menjadi challenge, tantangan. Boleh Bu cerita? Oke, baik. Terima kasih Pak Acep, betul. Jadi gini, memang kalau kami peneliti itu nggak boleh jualan gitu ya Pak ya. Kami itu kan kita nggak boleh berjualan gitu, karena memang kita itu saat ini sebagai peneliti, terus terang gini, peneliti apalagi peneliti hijauan itu membutuhkan mitra. Gitu ya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman begitu, membutuhkan mitra. Sehingga mitra-mitra kami ini yang menjadi partner riset kita gitu ya. Sehingga kita memiliki beberapa mitra multilokasi yang alhamdulillah sudah tersebar gitu ya, tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan berbagai macam kondisi agrostologi yang agronomi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk kami mencari informasi misal gitu ya. Karena misalnya kami multilokasi pertama kami itu di Gunung Kidul. Kita bermitra dengan peternak di Gunung Kidul yang punya areal, kemudian area itu yang kemudian kita gunakan sebagai penanaman. Alhamdulillah cukup membahagiakan gitu ya, karena dari satu peternak begitu sekarang ini sudah boleh kita melakukan cacah peternak gitu ya. Ternyata pengembangannya sudah sangat luas gitu ya, sehingga dan mereka itu ya kami juga tidak bisa untuk apa ya membatasi rezeki orang ya dalam tanda kutip, kemudian dia membagikan apa namanya yang namanya stek, memang ini yang masih menjadi kontrol ya, namanya stek itu kan penyebarannya sangat mudah ya, berbeda dengan biji ya. Stek itu kan kawan minta kemudian diberi bisa menjadi banyak dan seterusnya gitu ya. Saya pribadi tidak bisa membatasi dari sisi itu ya, untuk kemudian teman-teman kemudian mendapatkan dari teman-teman yang lain, itu sudah di luar apa namanya tanggung jawab saya begitu nggih. Sehingga memang biasanya kalau yang kontak langsung dengan saya begitu itu akan kami arahkan untuk ke Fakultas Peternakan ya. Kalau bersurat dengan Fakultas Peternakan kan apa jelas gitu nggih. Kami tahu ini siapa, kemudian kemana begitu, itu kan cetak jelas gitu ya, sehingga itu dari sumber bibit kami seperti itu. Cuman kalau kemudian ada yang pertanyaan, Bu, di Shopee ternyata sudah jual Gama Umami, Bu, ini asli atau tidak? Nah, ini saya terus terang tidak bisa menjawab begitu ya, karena sekali lagi kalau kami tidak tahu telusur gitu ya, telusur asal mula F1-nya dari mana dan seterusnya, kita nggak bisa gitu ya dari rumput itu untuk
apalagi dikirimnya hanya berupa stek gitu ya, gambar, Bu, ini apakah stek Gamma Umami? Waduh, ini agak repot begitu kita untuk bisa menelusur. Sehingga ya tadi selalu saya menyampaikan kalau ada mau bermitra dengan kami sebagai lokasi multilokasi, welcome, langsung bisa bersurat ke Fakultas Peternakan. Itu yang saat ini paling bisa dikatakan saya bisa untuk dalam tanda kutip ya menjadi mitra multilokasinya demikian, Pak. Walaupun kemudian ada beberapa mitra-mitra Hmm. multilokasi kita yang saya tahu bahwa oh ini memang dulu kita gunakan sebagai sentra untuk multilokasi. Gitu Pak Acep. Menarik, menarik. Oke, ini ngobrolin masalah partnership atau mitra ini akan menarik dan sepertinya akan menjadi pembahasan khusus. Nanti saya akan ke sana. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan partnership ya, karena di sini juga di kolom chat sudah ada, wah boleh nih saya bermitra dan sebagainya. Nah, saya ada pertanyaan dari akunnya Daewud Muhammad. Bertanya seperti ini, Bu Nafi. Apakah sudah ada hasil riset gamma umami pada lahan marginal? Nah, ini boleh dijawab. Sorry, mohon maaf Pak, ini sinyal saya agak bisa diulang Pak Acep. Oke, nggak apa-apa, mungkin ada signal di saya juga. Nah, pertanyaannya begini, apakah sudah ada hasil riset gamma umami pada lahan marginal, Bu? Oke, betul. Ya, terima kasih. Jadi sentra kami ya, multilokasi kita itu salah satunya di wilayah Gunung Kidul gitu ya. Nah, di Gunung Kidul itu eh, lokasi Gunung Kidul itu memang lokasi kering gitu ya. Kita memang pertama kali itu seleksi alamnya ya. Jadi seleksi tahap awal kita menggunakan wilayah Gunung Kidul. Kenapa pertama kita menggunakan Gunung Kidul? Dengan tujuan memang ini gimana nih survive? Kami berharap kalau Gunung Kidul itu sudah survive begitu, harapannya nanti ke lokasi-lokasi yang lain akan lebih bisa baik begitu. Tetapi memang Pak ada catatan, rumput ini tidak tahan genangan. Jadi kondisi air yang banyak itu dia kurang kurang adaptif ya. Kenapa? Karena memang tipe perakarannya itu dalam. Tipe perakarannya itu banyak dalam ya. Ini ciri-ciri tanaman yang memang memiliki tahanan kekeringan itu demikian. Tetapi resikonya begitu dia ditanam di kondisi lahan yang tergenang, maka dia akan stres akar tersebut. Sehingga produktivitasnya dengan kondisi genangan biasanya akan menurun. Tetapi kita bisa mencoba tadi di Gunung Kidul. Terus kami laporan salah satunya di Gunung Kidul itu ya kondisi yang marginal. Tetapi kami berharap walaupun di kondisi marginal itu produktivitasnya meningkat. Sehingga pengembangan saat ini adalah bagaimana mencoba di kondisi marginal, tapi kita juga melakukan upaya-upaya manajemen penanaman gitu Pak. Manajemen pengolahan lahan, manajemen pemupukan, itu sebagai sebuah paket teknologi bagi gamma umami gitu kan. Karena kita kan kondisi marginal itu marginalnya wilayah itu kan bermacam-macam ya. Ada yang kondisi kekeringan, ada yang marginalnya berupa pH-nya terlalu rendah dan seterusnya kan gitu ya. Keasamannya rendah dan seterusnya. Sehingga kita mencoba tadi dengan berbagai wilayah itu untuk mencari tadi terobosan-terobosan manajemen-manajemen pengolahan lahannya. Jadi ini Bu Ona misal dari Nusa Tenggara Timur kemarin juga ada masa kita ya, Mbak pun Afi, kita coba di NTT Bu. Wah, saya senang sekali. Alhamdulillah gitu ya, karena ada yang mau mencobakan di sana gitu sehingga kita akan bisa tahu sejauh mana kemampuannya. Tapi sekali lagi untuk optimal, walaupun itu kondisi marginal, tentu akan bisa tumbuh. Tapi saya yakin tidak akan semaksimal seperti kalau kita kondisi tanah yang ideal kan begitu ya. Karena tentu bagaimanapun tanaman itu untuk tumbuh tentu membutuhkan hara, membutuhkan nutrien-nutrien yang lain. Sehingga saran saya marginal oke, tetapi juga ayo kita lakukan perbaikan mutu tanah. Begitu. Sehingga itu menjadi sebuah paket pengembangan. Tanaman gamma umami bisa tumbuh di marginal, optimalkan produksinya, lakukanlah manajemen dan lakukanlah untuk usaha perbaikan mutu tanah supaya tidak hanya untuk sekarang, tapi berpuluh-puluh tahun ke depan, gitu ya. Tidak hanya untuk mencukupi diri kita saat ini, tapi mencukupi untuk kebutuhan anak cucu generasi-generasi selanjutnya. Sehingga kualitas tanah menjadi lebih baik. Begitu, Pak Acep. Wow, terima kasih. Betul ya. Jadi intinya bisa ditanam di lahan marginal, lahan kering karena di Gunung Kidul pun prakteknya di lahan tersebut. Tapi tentu ada catatan juga kalau memang tanahnya masih bisa dioptimalkan lagi, begitu kan lakukanlah. Karena memang nanti berbanding lurus juga ya unsur hara yang dikandung dalam tanah itu sendiri juga tentunya mendukung perkembangan dari gamma umami ini. Nah,
Bu Nafi, ada pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan umur steknya, Bu. Di sini ada pertanyaan di kolom chat ya yang berkaitan dengan umur stek ya. Sebentar saya scroll dulu. Uh, Baik. Dari oke tadi. Uh, ya, umur berapa tanaman ini bisa dijadikan bibit stek? Nah, dari akun Danang underscore Ernawan. Terima kasih Pak Danang. Ya, silakan Bu Nafi. Oke, terima kasih Pak Zeb dan Pak Danang atau siapa nih tadi yang bertanya. Jadi betul, Ya, teman-teman Pak untuk Danang. menjadikan tanaman ini sebagai stek, saya sarankan dalam kondisi sudah establis ya, setelah pemotongan tanaman, biarkan dia kurang lebih 3 bulan, jadi 100 hari. Kenapa 100 hari? Di 100 hari itu sebagai sumber bibit, rekan-rekan akan mendapatkan lebih banyak stek gitu ya. Karena tentu tanamannya akan semakin banyak dan cadangan makanan bagi stek itu dia akan optimal. Gitu. Silahkan itu saran-sarankan demikian. Nah, kalau untuk nanti pakan rutin biasanya di umur 45-60 hari oke, enggak masalah. Tapi untuk memenuhi kebutuhan stek bibit, saya sarankan umur di 100 hari. 100 hari itu tanamannya biasanya batangnya itu sudah mulai ada hitam ya, tidak terlalu hijau begitu, tapi ada hitam-hitamnya begitu, dan itu salah satu nanti kondisinya sudah cadangan makanan dalam batang itu sudah cukup baik untuk nanti pertumbuhan tanaman di awal penanaman gitu Pak Acep. Dan ini juga Baik. bisa bisa dicoba juga Pak Acep. Jadi saat ini yang kami coba di Gunung Kidul, karena Gunung Kidul sudah mulai marak nih sekaligus ya tadi karena tanaman ya bibit tanaman ya Pak. Jadi di Gunung Kidul itu sudah mulai marak begitu ya. Peternak-peternak sudah senang dengan menanam di gama umami karena ternyata hasilnya bagus. Kami sedang mencoba lagi ini melebarkan ada satu wilayah di desa gitu yang ingin juga menjadi sumber bank pakan di Gunung Kidul. Nah, mereka sekarang mencoba menanamnya tidak lagi dengan menggunakan stek yang 2 mata tunas ya. Biasanya kan 2 mata tunas gitu kan. Tapi sekarang kita mencobanya adalah benar-benar menggunakan stek batang gitu ya. Jadi keseluruhan batang itu yang kita gunakan begitu. Karena ini ternyata dari sisi praktis penanaman peternak itu mereka nyaman. Bu, daripada motongi gitu ya. Nah, mereka ingin begitu lahan di Gunung Kidul itu kemudian dia betul-betul menggunakan batang. Tapi saran saya memang di umur kurang lebih 100 hari tadi sehingga mata tunas sumber tumbuh tanaman tadi akan bisa menjadi lebih baik. Karena nanti satu mata tunas itu di beberapa riset bisa menghasilkan dari satu mata tunas itu bisa sampai keluar 10 anakan baru, pilar baru. Jadi satu tunas ini 10 pada saat awal. Satu tunas lagi 7, 10 begitu sehingga nanti ini sudah langsung banyak. Begitu nanti potong pertama akan menjadi lebih banyak lagi gitu. Gitu, Pak. Menarik, menarik. Bu Nafi, ini ada pertanyaan lanjutan nih follow up dari jawaban sebelumnya berkaitan dengan usia tunas ya 100 hari, kemudian ternyata sekarang di lapangan ada yang mencoba tidak hanya 2 mata tunas gitu ya, tapi beberapa mata tunas, bahkan a whole ya, keseluruhan dari batang rumput gajah dipakai. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa ideal mata tunas per stek untuk penanaman Bu Nafi? Walaupun tadi ya dicoba aja keseluruhan gitu. Nah, itu ada berapa mata tunas Ya, itu betul. dalam satu keseluruhan? Yes, betul, betul Pak. Jadi gini, ini sedang trial gitu ya. Jadi sekali lagi, peternak-peternak itu kalau nanam rumput, mereka kan nggak mau repot, terutama untuk pakan. Berbeda dengan nanam pangan ya. Betul. Kalau nanam nanam apa misalnya padi gitu, mereka itu karena arahnya nanti ini sumber pangan nih ya, sehingga mereka mau. Tapi untuk sumber pakan, di beberapa peternak itu mereka mencari kepraktisan tadi. Kepraktisan itu bagaimana sih manajemen penanaman yang segampang mungkin, tetapi mereka bisa nanti produktivitas bertahun-tahun gitu ya. Terus terang ini case di peternak kami begitu. Jadi kalau kok mencari sumber pakan kok harus berkali-kali nanam kok repot, itu mereka menjadi sebuah problem begitu. Nah, kemudian di peternak binaan kami tadi mencoba begitu. Dari satu mata tunas ini ada sekitar ada 15-an mata tunas ya Pak ya, 15-an mata tunas itu mereka gunakan satu. Tapi di situ kami wanti-wanti untuk jarak nantinya yang menjadi concern adalah jarak antar tunasnya gitu ya. Ini batang satu dengan batang satu karena ini ada sekitar 15 yang dia tentu jaraknya berdekatan, maka kemudian antar satu dengan yang satunya ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Tanaman ini perennial. Yang namanya tanaman perennial kan
pertumbuhannya dia akan menjadi lebih cepat banget gitu kan. Sehingga nanti kemarin itu case peternak kami merasa bahwa tanah terbatas, kemudian punya stek, pengen segera tumbuh banyak, yang dilakukan itu menanam steknya itu mepet gitu ya. Apa yang terjadi? Pada akhir tahun pertama bagus pertumbuhannya, tapi begitu tahun kedua terjadi batang itu mengecil. Kenapa? Karena terjadi kompetisi hara yang sangat besar, gitu ya. Karena apa? Jarak tanamnya sudah terlalu berhimpit-himpitan gitu ya. Karena memang cepat sekali pertumbuhannya. Sehingga saran kami di manajemen nanti salah satunya jika menggunakan tadi batang pun, tetapi jarak antar batang pun juga diperhatikan. Biasanya kami menyarankan kurang lebih sekitar 1 meteran begitu ya antar, sehingga nanti itu harapannya pertumbuhannya nanti tidak terlalu berdesak-desakan begitu. Walaupun nanti kita akan bisa melakukan penjarangan dan seterusnya pada saat di periode penanaman selanjutnya. Gitu Pak. Ya. Ya berarti sebetulnya Bu, dalam a hole itu bisa ada 15 mata tunas Ya, begitu Bu bisa ya? begitu. Betul ya? Ya, bisa begitu. 15 mata tunas. Dan antar mata tunas itu kira-kira ada berapa sentimeter Bu? Ya, jadi kalau kita punya tanaman gitu ya, tanaman kita tuh kan misalnya nih antar satu dengan yang lain itu sekitar 10-an gitu ya. Di umur sekitar 100-an hari itu Hmm. satu dengan yang lain itu ya satu pulpenan lah ya begini ya biasanya ya. Sekitar berapa nih? 10, 10, 15-an begitu. Karena biasanya di umur 100 hari itu tanaman kita sudah bisa mencapai kurang lebih 2 meteran lebih ya. Sehingga kan nanti per 10 sentian itu kan sudah ada tunas-tunas baru, sehingga kita bisa mendapatkan kurang lebih 15-an mata tunas di situ. Hmm. Oke, berarti tetap untuk jarak tanamnya antar batang itu ya, antar batang yang ditanam itu 1 meter Ya, Bu Nafti, betul ya? ya betul. Jadi antar batang satu dengan yang Ya, lain gitu ya. 1 meter. Walaupun itu sebetulnya juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau saya menyampaikan ke teman-teman itu berapa sih jarak tanam? Jarak tanam itu diperhatikannya banyak hal, bukan hanya dari sisi tanaman tapi juga kondisi tanah. Tanah yang subur tentu membutuhkan jarak mampu untuk kita beri jarak tanam yang lebih lebar dibanding kalau kita punya tanah yang kurang subur, gitu kan? Karena tanah kurang subur itu kan kondisi pertumbuhannya dia akan slow ya dibanding dengan tanah-tanah yang subur. Nah, itu hal-hal seperti itu peternak harus sendiri ya kaitannya dengan manajemen pengolahan lahan dan penanaman begitu. Ya, menarik ini. Berarti tadi sempat ditemukan juga ada semacam tantangan karena memang jarak tanam yang terlalu dekat begitu ya. Jadi setelah berjalannya waktu ada semacam mengurus gitu ya dari batangnya gitu. Karena mungkin unsur hara yang kompetisi, maksudnya kompetisi untuk unsur hara yang ada. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu Bu Nafi, bisa di lapangan, oh iya ternyata gamma umami saya seperti itu gitu kan, kok mengecil ya batangnya sekarang. Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh peternak yang bersangkutan? Ya, betul. Biasanya pertama yang terjadi mesti akan terjadi himpit-himpitan batang ya Pak ya. Itu karena faktornya demikian. Yang pertama kami sarankan biasanya lakukan penjarangan. Jadi kita mengambil Hmm. pols gitu ya, kita menyobek pols, menyobek rumpunan begitu. Rumpunan itu kita pindahkan ke lokasi-lokasi yang lain, menjadi sumber bibit yang baru. Sehingga nanti kompetisi di lokasi ini akan berkurang gitu. Karena biasanya sudah untel-untelan gitu ya. Jadi batang itu sudah untel-untelan begitu, potongin aja semua dulu gitu ya, dipotong semua. Kemudian kita sobek rumpun gitu ya, kita bikin pols-pols baru. Pols ini kita pindahkan ke lokasi-lokasi baru. Jadi kita akan mendapatkan sumber anakan untuk material tanam di lokasi yang baru dari pols. Nah, dengan begini kompetisi dari lahan dia sudah akan berkurang. Kompetisi dari nanti kanopi macam-macam juga akan berkurang, tidak akan terjadi kompetisi yang hebat. Kemudian jangan lupa, kemudian berikan masukan hara di situ. Saya selalu menyampaikan nanam rumput itu nggak ribet gitu ya. Berapa Bu? Berapa kilogram? Saya sarankan monggo. Pokoknya rumput itu dia istilahnya itu dengan pupuk kandang berapa yang Bapak berikan dia akan sangat berterima kasih. Biasanya saya begitu. Jadi jangan terlalu apa ya, hitungan dengan sekian kilogram per hektar gitu, jangan begitu dulu, tapi begitu Bapak-bapak sudah punya kotoran, punya feses di kandang, kemudian kita kembalikan ke lahan tadi, itu tentu akan nanti berdampak terhadap pertumbuhan tanaman baru. Kenapa? Karena tadi haranya sudah digunakan bertahun-tahun ini yang ada di lahan, gitu kan? Mau tidak mau, bikin yang gampang. Feses yang ada di lahan, serintil, kemudian kotoran, kembalikan lagi ke lahan. Saya yakin nanti pertumbuhannya
tentu akan menjadi lebih baik. Walaupun saat ini kita juga ada nih metode-metode yang sedang kita kembangkan gitu ya. Nanti tapi mungkin di next waktu lah begitu ya untuk bagaimana pengolahan lahan-lahan marginal dari Ya. awal gitu. Ya. Wah, menarik, ini akan menjadi topik tersendiri ya untuk mengantisipasi atau mengatasi tantangan penanaman di lahan yang tadi dengan keterbatasan, dan saya yakin ini juga akan menjadi bagian yang tentu yang harus menjadi fokus juga dari pengembangan Gama Umami ke Yes. depannya juga Betul. gitu ya. Nah, tadi sebelum kita ke bagian akhir Bu Nafi ya, ada tadi berkaitan dengan bagaimana saya bisa mengambil bibit yang original, yang ori gitu. Di mana di luar sana itu ada mungkin penjualan mengatasnamakan Gama Umami. Nah, sejauh mana quality control atau mungkin semacam sertifikasi mungkin Bu ya, ini sudah dilakukan, dan bagaimana memastikan bahwa si peternak yang mau beli ini sebetulnya mempertimbangkan originalitasnya itu gitu kan, nggak hanya misalkan melihat harga. Kalau kan kalau ngomongin masalah sekarang diseminasi ilmu ini kan berarti kan pemanfaatan produknya untuk atau bibitnya. Nah, bagaimana Bu proses sertifikasi dan juga maintenance dari kontrol quality ini? Yes, Silakan. bagus, betul Pak Acep. Jadi betul. Jadi kalau betul-betul mau mencari kebun yang bersertifikat, mohon teman-teman bersabar dulu gitu ya, karena saat ini memang belum ada kebun yang bersertifikat. Nah, ini prosesnya mohon ditunggu. Kita sedang nanti dengan berproses menuju ke sana bersama Kementerian Pertanian ya, karena ini tidak bisa serta merta ya. Kalau betul-betul harus kita kan bibit itu harusnya kebun yang bersertifikat, sehingga biasanya kalau teman-teman yang tadi kemudian ingin sudah banyak nih biasanya kemudian menjapri ke saya Pak Acep. Sementara ini yang dari sisi saya tadi ya menjapri ke saya mengkontak Fakultas Peternakan tadi ya, itu kan betul-betul yang kemudian saya akan bisa memberikan rekomendasi ya, rekomendasi di mana dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang betul-betul kebun bersertifikat yang nanti akan ada sertifikasi kebun benih Gama Umami, sekali lagi mohon saya sudah dioyak-oyak nih dengan kementerian gitu ya untuk segera gitu ya untuk launching kebun ini, tetapi segala macam ini menjadi sebuah tanggung jawab kita juga untuk dengan kementerian untuk segera untuk launching bersama mitra juga, bersama peternak-peternak juga, karena kami sendiri nggak punya kebun, saya juga nggak punya kebun ya yang luasannya sesuai yang yang diperundangkan bagi sebuah kebun kebun benih gitu ya atau kebun sertifikat, tapi proses itu sedang menuju ke sana untuk kita kerjakan. Tapi sementara tadi silahkan sementara ini ya yang bisa kita kerjakan adalah tadi merekomendasikan di mana kebun-kebun multilokasi kami dengan peternak-peternak kita yang sudah ada saat ini. Gitu Pak Azeb. Baik, menarik ya. Jadi memang untuk sertifikasi dalam proses ya, semoga secepatnya dan juga tentunya semoga dilancarkan ya Bu Amin, Nafi. amin. Memang saat ini sedang terus berkoordinasi dengan pemerintah, dan tentunya nanti setelah launching sertifikasinya ini, wah ini akan menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaan HITPI dan juga kebanggaan para peternak seluruh Indonesia. Nah, bagi para peternak yang ingin mendapatkan, berarti nanti tentu bisa menyurati Fakultas Peternakan UGM, atau mungkin nanti bisa kontak atau DM lewat Instagramnya ke Bu Nafi gitu kan. Sekarang kan serba mudah ya. Ini Bu Nafi punya Instagramnya, jangan lupa untuk follow bagi yang belum follow gitu kan. Terus nanti DM saja gitu kan. Bagaimana Bu saya mendapatkan Ya, bibit yang memang yakin gitu bahwa ini ori betul. gitu. Itu gampang banget. Nah, Bu Nafi, sekarang mungkin ke bagian akhir dari perbincangan kita, masih ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke Bu Nafi berkaitan dengan uh, tantangan, Bu ya, tantangan dan peluang dari riset ini. Tadi sebenarnya sudah dijawab sih sebagian, tapi mungkin boleh dijabarin lagi apa sih saat ini yang menjadi tantangannya dan apa yang menjadi peluangnya gitu kan. Boleh Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi kita yang positif dulu dari peluang dulu ya Pak. Tantangannya itu banyak, tapi yang peluang dulu gitu ya. Peluang yang saat ini yang dari pengembangan Ya. hijauan pakan gitu ya. Sebenarnya tidak hanya Gama Umami, tetapi dari hijauan pakan yang lain, tapi terspesifik dari Gama Umami. Peluang ini adalah karena dia sebagai sumber biomasa. Biomasa itu saat ini dibutuhkan. Hmm. Dalam kondisi biomasa itu sekarang sangat ini dibutuhkan. Entah biomasa sebagai sumber pakan, sebagai sumber pangan, ataupun sebagai biofuel gitu ya. Jadi feed fuel itu kan saat ini terus terang menjadi sebuah problem ya untuk kita
Nah, si Gamma Umami ini ternyata juga berkontribusi tadi, terutama di sini dari sisi dari sisi feed dan juga dari sisi fuel gitu kan, sehingga ini menjadi sebuah peluang untuk pengembangan ke depan. Nah, bisa jadi nih saat ini kita itu baru sampai ke feednya yang kita optimalkan. Walaupun nanti feed nanti dampaknya ke food, tapi tentunya ke peluang-peluang pengembangan mitra-mitra dengan yang lain untuk penyiapan biomas sebagai sumber fuel dan seterusnya itu juga menjadi sebuah peluang masa depan yang bisa dikerjakan. Dan sekali lagi, saat ini peluang yang utama lagi adalah dari sisi peternak-peternak kita sudah sadar akan kebutuhan pakan-pakan yang berkualitas. Ini yang sangat menarik. Sekarang kalau kita dilihat di medsos ya, entah itu marketplace ataupun nanti juga tadi Shopee, Tokopedia dan seterusnya, ternyata keinginan mereka untuk mendapatkan sumber pakan dengan membeli seed ya, beraneka jenis pakan itu peluangnya sangat besar sekali. Dan animo masyarakat untuk menjadikan hijauan sebagai komoditi bisnis ya, bisnis hijauan itu juga sudah sangat marak sekali. Nah, ini peluang untuk pengembangan salah satunya Gamma Umami ke depan, karena tentu akan bisa berkontribusi dari sisi ekonomi ataupun dari sisi nanti kemasyarakatan untuk penyiapan pakan. Nah, dari peluangnya di situ. Terus tantangannya apa? Tantangan ini kami melihat bahwa sekali lagi mitra ya. Kalau kami sebagai peneliti itu mitra-mitra multilokasi tadi itu sangat masih terbatas begitu. Kita berharap sebenarnya dari Sabang sampai Merauke begitu ya bisa ada semua sehingga nanti menjadi sebuah data yang holistik bahwa bagaimana ketercapaian untuk pertumbuhan dari masing-masing lokasi. Nah, karena terus terang riset itu istilahnya kalau kita di bahasa Jawa itu kan selalu membutuhkan biaya gitu kan. Jerbasuki mawa beyo, tidak ada hasil riset yang maksimal tanpa biaya juga gitu ya. Nah, ini jadi menjadi sebuah tantangan, apalagi kami peneliti di perguruan tinggi itu dengan dana yang terbatas begitu, tapi tetap harus karena luaran riset tadi kita harapkan bermanfaat, ya mau tidak mau keterbatasan dana itu kemudian biasanya kita tetap lakukan. Maka dengan bermultilokasi dengan mitra yang mau melakukan riset bersama kami itu menjadi sebuah kebahagiaan kita bagi peneliti itu ya. Lokasi aja begitu, kemudian nanti mengikuti instruksi kami, jarak tanamnya sekian, dipanen umur sekian gitu kan. Kemudian nanti biasanya ngirim sampel aja ke kami untuk nanti analisis dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi sebuah tantangan dari penyediaan dari bagi riset di hijauan pakan. Gitu Pak Acep, terima kasih. Wah, luar biasa. Tadi peluangnya sudah disampaikan dan tantangannya berkaitan juga dengan mitra lokasi. Karena ini ada pertanyaan, Bu, sebetulnya. Ini mungkin quick answer aja. Apa syaratnya menjadi mitra lokasi? Ini pas banget dengan statement Bu Nafi terakhir. Ini boleh dijawab secara cepat, Bu. Siap, oke ya. Jadi tadi sebenarnya kami tidak terlalu ribet gitu ya Pak. Tetapi tadi bahwa karena yang namanya multilokasi itu kan harus mengikuti SOP penanaman kami ya. Karena kan ini untuk mencari data yang holistik gitu kan. Oke, misalnya Bu, kami punya lahan berapa 600 meter persegi. Oke, mohon Pak nanti dibuat plot model demikian, ditanamnya jarak tanam sekian, mohon ya Pak nanti diamati ya, gitu-gitu itu Pak. Intinya itu saja, tapi kerelaan bagi mitra kami untuk bareng-bareng begitu menanam Gamma Umami, tetapi juga memberikan juga nanti input-input hasil tadi ya sesuai dengan SOP kami begitu. Kadang kami juga ke lokasi gitu ya ngecek misalnya begitu. Nah, itu saja insya Allah aman Pak. Oke, menarik ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan itu boleh DM saja Bu Nafi ya. Dan tentu Bu Nafi sangat senang pertanyaan dari para peternak ataupun dari calon mitra secara umum. Nah, Bu Nafi, ini final part ya dari diskusi kita. Mungkin Ibu boleh kasih closing statement yang bisa memotivasi para peternak dan juga ilmuwan muda di Indonesia. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Acep. Jadi dari sisi kami ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam hal ini bukan hanya karena saya sebagai ketua di Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia, tapi saya juga menyeru pada diri saya sendiri dan juga tentu pada Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bermula dari apa yang ada di sekitar kita, dengan lokasi lahan yang ada di sekitar kita, mari bersama-sama kita mulai menanam hijauan pakan.
Menanam hijauan pakan itu entah tanaman apapun itu, ya tidak mesti harus gama umami. Menurut saya, apapun yang ada di sekitar Bapak, Ibu yang dia berpotensi sebagai pakan, silahkan saya sangat menganjurkan untuk ditanam. Karena apa? Menanam sekarang hasilnya itu tidak mungkin tidak hanya sekarang, tapi bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi untuk keseluruhan, untuk masa depan gitu ya. Karena menanam itu kita berkontribusi tidak hanya bagi penyiapan pakan ternak, tapi tentu kontribusi kita kepada lahan, kontribusi kita juga terhadap lingkungan, kontribusi kita juga terhadap kesehatan apa, oksigen, kesehatan atmosfer, dan juga tentu bagaimana kenyamanan dan juga keberlangsungan dari makhluk hidup-hidup yang ada di Indonesia. Tentu karena apa? Kita menanam itu sebagai sumber produsen, dia yang bisa memanfaatkan karbon, karbon itu yang nanti akan bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein yang tentunya juga untuk kebutuhan manusia. Sehingga saran saya, dimanapun seluas apapun, monggo kita mulai dengan menanam tanaman pakan di sekitar kita untuk kebutuhan kita sekarang, besok, dan juga masa depan. Ngeten Pak Acep, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Nafi, closing statement yang sangat powerful ya dari founder dari Gama Umami ya, atau inovator researcher dari Gama Umami, rumput gajah varietas unggul ya, dari hasil mutasi dengan sinar gamma dengan produksinya ya bisa sampai 2 kali lipat dari tetuanya, dan tentunya juga ini sudah dianggap sebagai solusi efektif. Dan saat ini memang masih dalam proses sertifikasi. Kita doakan bersama para pemirsa di sini segera dan juga dilancarkan proses sertifikasinya ini. Tentu dari Bu Nafi dan tim juga di Vape 2GM sedang juga terus mengembangkan mitra atau partnership, dan tentunya dengan SOP yang sudah ada. Nah, bagi rekan-rekan yang hadir di sini ingin bertanya lebih lanjut tentang partnership-nya seperti apa, mitranya, mekanisme mitranya seperti apa, itu silahkan bisa DM langsung Bu Nafi, dan saya yakin beliau juga sangat senang untuk menerima masukan atau pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Demikian acara Ilmuwan Bagi Ilmu edisi perdana yang diselenggarakan oleh Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia. Acara Ilmuwan Bagi Ilmu ini akan rutin dilaksanakan saat ini 2 minggu sekali ya, karena keterbatasan SDM dan waktu, tapi tentunya mudah-mudahan ini akan terus rutin, bisa sampai seminggu sekali. Tapi don't worry, di setiap hari Rabu atau minggu depannya setelah acara ini selalu ada artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas di minggu depannya. Jadi kalaupun minggu depan belum ada Instagram Live, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tetap stay tune di Instagram HITPI, karena akan ada artikel yang bermanfaat sebagaimana sudah terbit sebelumnya di Instagram Reel ya dari Ibu Nafi. Nah, nanti itu akan menjadi dasar untuk kita diskusi di minggu depannya, sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir ini sudah tahu dulu nih ilmu atau pengetahuan dasarnya tentang topik yang ingin disampaikan, sehingga ini akan menjadi kegiatan yang produktif, kegiatan yang efektif, dan tentunya bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan kita, khususnya di bidang bisnis peternakan. Saya Acep Usman Abdullah menghaturkan terima kasih kepada Ibu Nafi ya sebagai narasumber di edisi perdana Ilmuwan Bagi Ilmu ini. Terima kasih Ibu Nafi, sehat selalu bagi Ibu, dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga para audiens yang stay tune dari awal sampai akhir. Demikian acara Ilmuwan Bagi Ilmu edisi perdana, sampai jumpa di 2 minggu selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep, sehat selalu ya. Sama-sama Bu Nafi.